Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 13 Mei di hari ini. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di hari yang istimewa ini, ketika kita ada dalam peringatan kenaikan Kristus ke surga, kita akan merenungkan bagian dari firman Allah dari Kisah Para Rasul pasal 1, mulai ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tapi secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-8. Firman Allah berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Allah di hari yang istimewa, hari yang bersejarah di mana kita memperingati akan kenaikan Kristus ke sorga. Firman Allah hari ini secara khusus berbicara mengenai makna penting kenaikan Kristus ke surga bagi kita. Apa maknanya bagi kita? Apa arti penting kenaikan Kristus ke surga bagi saudara dan saya? Setidaknya ada dua makna penting dari kenaikan Kristus ke surga bagi saudara dan saya. Yang pertama, mendorong kita, memotivasi kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Jelas sekali dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi hal yang pertama sebagai makna penting kenaikan Kristus bagi kita ke surga adalah mendorong kita, memotivasi kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Sebelum kita menjadi saksi bagi Kristus, kita harus menerima kuasa dulu. Kita menerima kuasa pada waktu Roh Kudus turun ke atas kita. Roh Kudus turun ke atas kita pada waktu kita mengalami Pentakosta, yang nanti akan terjadi dalam kisah pasalnya yang kedua, Roh Kudus dicurahkan. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, disitulah kita menerima kuasa. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita ketika kita sadar bahwa kita ini manusia berdosa. Kita ini manusia kotor, kita ini manusia najis, kita ini manusia durhaka. Dan kita percaya Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Pada waktu kita bertobat dan percaya kepada Dia, darah Kristus menyucikan kita. Pada waktu darah Kristus menyucikan kita sehingga kita sudah kudus, baru Roh Kudus, pribadi ilahi itu bisa masuk dalam hati kita, dicurahkan dalam hati kita. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita, disitulah kita menerima kuasa. Dan kuasa ini bukan untuk kita memamerkan diri, tapi kuasa ini adalah untuk kita menjadi saksi bagi Kristus. Jadi kita tidak boleh menjadi saksi bagi Kristus kalau kita belum menerima kuasa yang berasal dari Roh Kudus. Kuasa ini sangat penting pada waktu saudara dan saya menjadi saksi bagi Kristus, baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya bisa menjadi saksi ketika kita menerima kuasa. Nah, karena itu pencurahan Roh Kudus dalam diri kita itu sesuatu yang sangat penting dalam diri kita. Karena dengan pencurahan Roh Kudus dalam diri kita, kita akan menerima kuasa, dan kuasa itu untuk kita menjadi saksi bagi Kristus. Menjadi saksi bagi Kristus itu dihubungkan dengan dua hal. Yang pertama, kita menjadi saksi Kristus secara verbal, secara kata-kata kita. Sama dengan kita memberitakan Injil Kristus kepada orang lain yang belum percaya atau yang belum beriman kepada Kristus. Tapi juga menjadi saksi bagi Kristus artinya juga bahwa melalui kelakuan kita, kehidupan kita, karakter kita juga harus baik, harus menjadi contoh dan teladan
itu kita sudah menjadi saksi bagi Kristus. Kita harus menjadi saksi bagi Kristus karena firman Allah berkata dalam kitab Roma, bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus untuk memberitakan? Jadi menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi saksi bagi Kristus, kita memberitakan Injil Kristus kepada orang lain, supaya dengan mendengar Injil, mereka bisa percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat hidupnya. Ini makna kenaikan Kristus ke surga bagi kita, supaya kita menjadi saksi bagi Kristus. Itu berarti bahwa kita belajar juga supaya kita punya cara hidup yang baik. Kita punya kelakuan yang baik, karena itu bisa menjadi magnet untuk menarik orang lain, supaya mereka yang belum percaya kepada Kristus, mereka bisa tertarik kepada Kristus, dan akhirnya boleh percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat hidupnya. Inilah makna penting kenaikan Kristus ke surga bagi saudara dan saya. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-11, ayat 10 dulu, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Pasti ini menunjuk malaikat. Terus ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dari sini kita melihat bahwa makna penting kenaikan Kristus ke surga bagi kita adalah memberikan pengharapan kepada saudara dan saya, bahwa seperti dia naik, seperti itu juga dia akan kembali. Dan dia kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini merupakan pengharapan hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama pada waktu dia naik ke surga. Jadi tempat di mana dia naik ke surga, tempat itu juga dia akan turun pada kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kenaikan Kristus ke surga punya arti penting, punya makna penting dalam hidup kita, karena itu menyegarkan kita akan pengharapan hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Apakah pengharapan kita? Bahwa dia akan datang pada kali yang kedua. Dia berkata dalam Injil Yohanes, jangan kecut dan jangan tawar hatimu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah saya menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itu menjadi pengharapan kita. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita berpengharapan bahwa dia akan datang kembali pada kali yang kedua dengan cara yang sama pada waktu dia naik ke surga. Itu berarti bahwa momentum kenaikan Kristus ke surga adalah momentum untuk menyegarkan kita akan pengharapan yang jauh ke depan, akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu tidak apa-apa kalau selama ini kita dihina orang, kalau selama ini kita dicaci maki orang, kalau selama ini kita diejek orang, tidak apa-apa. Tapi ada masa, ada waktu dan ada saat ketika dia datang pada kali yang kedua, disitulah semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi juga memberikan suatu penghiburan kepada saudara dan saya bahwa sekalipun kita ada dalam suatu pandemi COVID-19, sekalipun kita ada pada suatu pergumulan, ada pada suatu persoalan, ada pada suatu kesulitan hidup yang menghantui hidup kita, atau mungkin ada penyakit yang menggerogoti hidup kita, kita hampir putus asa, hampir kecewa, hampir frustasi dalam menjalani hidup. Tapi kita harus ingat bahwa ada pengharapan kita akan yang mulia,
pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali, pengharapan bahwa ada sorga, ada Yerusalem baru, ada Firdaus yang sedang menunggu dan menantikan saudara dan saya ketika dia datang pada kali yang kedua. Inilah arti penting kenaikan Kristus ke sorga bagi kita. Inilah makna penting kenaikan Kristus ke sorga bagi kita, bahwa itu memberi kita suatu pengharapan bahwa dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk memiliki pengharapan akan hal itu. Mari kita belajar untuk melihat jauh ke depan akan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang akan memberikan upah bagi saudara dan saya yang mengikut dia, yang akan memberikan sorga bagi saudara dan saya, memberikan keselamatan bagi saudara dan saya pada waktu dia datang pada kali yang kedua. Kalau kedatangannya yang pertama sebagai bayi yang lahir di kandang yang hina, kandang yang kotor, yang tidak berdaya. Tapi kedatangannya yang kedua, dia datang sebagai hakim, datang sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, dengan segala kemuliaan yang tiada duanya dan tiada taranya, yang dia sudah siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya, spesial bagi orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengingatkan kami akan makna penting kenaikan Kristus ke surga bagi kami. Kenaikan Kristus ke surga mendorong kami, memotivasi kami untuk menjadi saksi bagi Kristus, memberitakan Injil Kristus, tapi juga dengan kelakuan kami yang baik, itu bisa sebagai pemberitaan Injil melalui kelakuan kami. Tolonglah kami juga di momentum kenaikan Kristus ke surga untuk melihat pengharapan kami, orang yang percaya bahwa Engkau akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput kami, membawa kami ke surga, kepada kemuliaan yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.